Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menjadi sorotan publik setelah secara terbuka membela Bupati Pati Sudewo yang kini terancam dimakzulkan akibat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Pernyataan Tito ini dianggap sebagai upaya melindungi elit politik daerah sekaligus mengabaikan suara rakyat yang selama berhari-hari memenuhi jalan-jalan Pati untuk menyuarakan protes. Dalam keterangannya kepada media usai kunjungan kerja di kantor Bulog Jakarta, Tito ini menegaskan bahwa setiap upaya pemakzulan harus mengikuti mekanisme resmi DPRD. Sampaikan Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif ya. Ingat aturannya sudah dicabut. Saya juga lagi meneliti karena memang aturan dari peraturan bupati mengenai tarif NJOP, PBB itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dan ada turunan PP-nya, ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Ia menilai bahwa pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket oleh DPRD Pati tidak terkait langsung dengan kebijakan kenaikan pajak yang memicu kemarahan warga. Pemakzulan ada mekanismenya, ya ikuti saja itu, ujar Tito. Seperti dikutip dari detik.com, Tito juga menambahkan bahwa Sudewo telah meminta maaf secara terbuka dan mencabut kebijakannya tentang pajak ini. Menurutnya langkah ini seharusnya cukup untuk meredam kemarahan masyarakat. Namun pernyataan ini justru dianggap publik sebagai bentuk penyederhanaan masalah dan mengabaikan akumulasi kekecewaan warga terhadap berbagai kebijakan kontroversial sang bupati. Gelombang protes di Pati tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal akibat kenaikan pajak. Demo besar yang memuncak pada 10-13 Agustus 2025 melibatkan 85.000 hingga 100.000 massa dan berujung bentrokan dengan aparat. Bahkan data dari Wikipedia mencatat sedikitnya 64 warga mengalami luka-luka dan 11 orang ditangkap. Selain kebijakan pajak, publik juga menyoroti keputusan Sudewo yang merumahkan ribuan tenaga honorer secara mendadak. Proyek-proyek pengadaan yang diduga bermasalah dan kebijakan tata ruang yang dirugikan, serta dalam banyak orasi, warga menuntut bukan hanya pencabutan pajak, tetapi pemakzulan penuh sebagai bentuk akuntabilitas. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arief Gunawan menilai bahwa langkah Tito ini sebagai upaya memotong energi politik rakyat. Alih-alih mendorong proses angket menjadi forum akuntabilitas, Mendagri justru mereduksi masalah seakan hanya soal pajak yang cuma bisa dicabut. Kritik juga datang dari aktivis demokrasi di Pati yang menyebutkan pernyataan Tito sebagai tanda bahwa pemerintah pusat tidak berpihak pada korban kebijakan. Menurut mereka, proses hukum dan politik terhadap Sudewo ini seharusnya terus berjalan, bukan malah dilunakkan oleh narasi maaf dan pencabutan kebijakan. Banyak pihak yang menilai bahwa drama kenaikan pajak hanyalah puncak gunung es. Ada dugaan hubungan politik antara Sudewo dengan lingkar kekuasaan pusat yang membuat Tito ini ya terkesan defensif ya. Bahkan sejumlah foto dan laporan media menunjukkan kedekatan Sudewo dengan tokoh-tokoh nasional, termasuk dalam kampanye Pilkada 2024 yang kabarnya turut mendapat restu dari tokoh di pemerintahan Jokowi. Konteks ini membuat pembelaan Tito dipersepsikan untuk bukan sekedar sikap administratif, melainkan ya bagian dari tradisi proteksi elit yang kerap terjadi dalam politik Indonesia. Aliansi Rakyat Pati Bersatu dalam persatuannya menegaskan bahwa mereka ini tidak akan berhenti melakukan aksi hingga DPRD memutuskan pemakzulan. Mereka juga menolak segala bentuk intervensi pusat yang dapat menghambat proses tersebut. Jika DPRD gagal menunjukkan independensinya, pengamat mengatakan akan ada gelombang protes lanjutan yang bisa meluas ke isu nasional.
Mengingat kasus ini mulai dipandang sebagai contoh nyata lemahnya demokrasi lokal di bawah tekanan pusat. Kasus Pati kini menjadi ujian besar bagi transparansi politik di Indonesia. Dengan Mendagri yang memilih membela bupati bermasalah, publik mulai mempertanyakan keberpihakan pemerintah pusat bagi banyak warga. Pencabutan kebijakan pajak hanyalah solusi kosmetik yang mereka tuntut adalah pertanggungjawaban penuh agar elit politik ini ya tidak terus bersembunyi di balik ya prosedur formal sambil mengabaikan jeritan rakyat. Ya meski secara formal Tito Karnavian ini beralasan hanya ingin mengingatkan DPRD untuk mematuhi prosedur hukum. Publik melihat bahwa manuver ini sebagai bentuk ya tameng politik bagi Sudewo. Dalam banyak forum diskusi, warga menilai bahwa Tito ini seharusnya berdiri di pihak rakyat yang dirugikan. Ia bukan di belakang kepala daerah yang sudah berulang kali membuat kebijakan kontroversial. Bahkan pengamat tata kelola pemerintahan Fatur Rahman menilai sikap Tito ini syarat kepentingan politik. Kita harus ingat, Mendagri mempunyai peran strategis dalam pilkada dan relasi pusat daerah. Kalau soal Mendagri terkesan membela mati-matian kepala daerah tertentu, apalagi yang punya riwayat kedekatan politik dengan lingkaran kekuasaan pusat, itu alarm besar bagi demokrasi, tegasnya. Bukan sekali ini saja Tito dinilai berpihak pada kepala daerah yang bermasalah. Bahkan dalam beberapa kasus sebelumnya, Tito ini juga tercatat menahan atau mengulur proses pemberhentian pejabat daerah dengan alasan menunggu mekanisme hukum tuntas. Pola ini memunculkan persepsi bahwa Tito ini lebih mementingkan stabilitas politik elit dibandingkan aspirasi rakyat yang menjadi korban kebijakan. Kritik tajam datang dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi birokrasi yang menyebutkan Tito gagal menunjukkan keberpihakan pada prinsip akuntabilitas. Kalau kepala daerah terbukti membuat kebijakan semena-mena hingga memicu kerusuhan besar, Mendagri mestinya mendukung percepatan evaluasi jabatan, bukan malah mengurangi urgensinya. Bahkan tulis koalisi itu dalam siaran pers yang dikutip dari Tempo. Isu lain yang memperkuat kecurigaan publik adalah rekam jejak kedekatan Sudewo dengan lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi yang pada Pilkada 2024, Sudewo ini disebut-sebut mendapat dukungan tidak langsung dari beberapa tokoh partai dan birokrat pusat, termasuk restu politik informal yang mempermudah langkahnya meraih kursi bupati. Dalam konteks ini, pembelaan Tito dipandang bukan sekedar opini netral, melainkan manuver politik untuk menjaga loyalitas jaringan kekuasaan. Sikap Tito yang membela Sudewo ini berpotensi merusak citranya sebagai pejabat pusat, ya yang seharusnya ya menjadi penegak netralitas birokrasi. Ya alih-alihlah menjadi pengawas independen bagi jalannya pemerintahan daerah. Tito kini dicap sebagai bagian dari pagar istana yang menghalangi aspirasi rakyat. Jika gelombang protes di Pati terus membesar, tekanan agar Tito ikut dimintai pertanggungjawaban ini bisa menguat, termasuk desakan reshuffle kabinet. Koni menilai langkah Tito sebagai contoh klasik bagaimana pejabat pusat ini seringkali menutup mata terhadap kesalahan pejabat daerah demi menjaga stabilitas politik elit. Kalau rakyat sudah bergerak dari DPRD sudah bentuk pansus, itu artinya ada pelanggaran serius. Mendagri seharusnya mendukung proses itu, bukan mematahkan semangatnya. Ujar Koni dalam wawancara dengan Kompas TV. Nah, selain itu ada juga dari politikus Gerindra yang secara terbuka menyebut bahwa pembelaan Tito ini terhadap Sudewo justru berpotensi merusak citra pemerintah. Rakyat Pati tidak turun ke jalan secara main-main, mereka punya alasan kuat. Kalau Mendagri malah membela bupati, berarti pemerintah pusat mengabaikan penderitaan rakyat, tegas Fadlizon di gedung DPRD seperti dilansir dari Tempo.